Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Samsyah, kelas 12 OTKP 1, nomor absen 22. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembabakan Yaman Praaksara. Yaman Praaksara. Praaksara diambil dari kata pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi Yaman Praaksara atau Nirleka adalah Yaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia yang hidup di Yaman Praaksara disebut manusia purba. Periodisasi masa praaksara didasarkan pada sudut pandang geologis dan arkeologis. Periodisasi berdasarkan geologis. Periodisasi berdasarkan ilmu yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan pembentukannya secara keseluruhan. Berdasarkan teori geologis tersebut, maka perkembangan bumi dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Dari perubahan tersebut, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 Yaman, yaitu Yaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Yaman Arkaikum. Yaman Arkaikum adalah Yaman sebelum adanya kehidupan, karena lempengan bumi masih menyatu dan belum terbentuk sehingga kondisi bumi masih panas. Yaman ini berlangsung lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Yaman Paleozoikum. Yaman Paleozoikum adalah Yaman purba tertua. Pada Yaman ini hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea, dan samudra yang mengapitnya yaitu Pantalesa. Pada Yaman ini sudah muncul binatang-binatang kecil berbagai jenis ikan, amfibi, reptil, dan tumbuhan-tumbuhan, berlangsung sekitar 350 juta tahun yang lalu. Yaman Mesozoikum. Yaman Mesozoikum adalah Yaman purba pertengahan. Pada Yaman ini mulai bermunculan hewan bertubuh besar seperti reptil pemakan daging, berbagai jenis burung, dan hewan mamalia. Oleh sebab itu, Yaman ini disebut juga Yaman dinosaurus, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Yaman Neozoikum. Yaman Neozoikum adalah Yaman kehidupan baru, berlangsung sekitar 600 juta tahun yang lalu. Yaman ini dibagi menjadi 2, yaitu Yaman Tertier dan Kuartier. Yaman Tertier, pada Yaman ini reptil-reptil besar mulai mengalami kepunahan dan digantikan hewan-hewan yang menyusui, sedangkan tumbuhan mulai bervariasi. Yaman Kuartier. Pada Yaman ini awal munculnya manusia karena perkembangan bumi mulai pada kondisi stabil. Iklim serta cuaca mulai bersahabat dengan makhluk hidup di sekitarnya, berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Yaman ini dibagi menjadi 2, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen dimulai sekitar 600 juta tahun yang lalu. Pada masa ini telah terjadi masa glasial atau Yaman es sebanyak 5 kali. Pada masa ini muncul manusia Pithecanthropus erectus. Kala Holosen dimulai sekitar 200 juta tahun yang lalu. Pada masa ini manusia sudah seperti Yaman sekarang. Mereka sudah mengenal alat bercocok tanam untuk mempertahankan hidupnya dan interaksi sosial jauh lebih sempurna daripada sebelumnya. Dari sinilah muncul peradaban dari kebudayaan yang tinggi kawasan tertentu. Periodisasi berdasarkan arkeologis. Periodisasi ini berdasarkan pada hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan manusia praaksara serta hasil kebudayaan yang ditinggalkan. Dibedakan menjadi 2, yaitu Yaman batu dan Yaman logam. Yaman batu. Pada Yaman ini semua peralatan manusia kebanyakan terbuat dari batu. Menurut perkembangannya, Yaman batu dibedakan menjadi 3, yaitu Yaman batu tua, Yaman batu tengah, dan Yaman batu muda. Yaman batu tua atau Paleolitikum. Ciri-ciri Yaman batu tua. Alat yang digunakan terbuat dari batu kasar, misal kapak perimbas dan kapak genggam. Pola hidup manusianya masih nomade.
Manusianya hidup dengan cara berburu dan meramu. Manusianya hidup dalam kelompok kecil. Ditemukannya kebudayaan Ngandong atau Pithecanthropus dan kebudayaan Pacitan Homo wagensis dan Homo solosis. Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Ciri-ciri zaman Batu Tengah: ditemukannya kejoken Modinger dan Abris Sausros. Masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Hidup semi-nomaden di tempat seperti gua atau tepi pantai. Alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan batuan kasar. Sudah mengenal seni melukis. Zaman Batu Muda atau Neolitikum. Ciri-ciri zaman Batu Muda: alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Tempat tinggal manusianya sudah menetap. Perubahan dari food gathering ke food producing. Masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan berternak. Ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Masyarakat telah mengenal kepercayaan.